Kondisi perekonomian masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959. Di awal Indonesia merdeka, banyak sekali permasalahan, khususnya permasalahan ekonomi, sehingga dibagi menjadi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Untuk permasalahan jangka pendek, yang pertama adalah tingginya jumlah uang yang beredar, karena pada saat itu tidak hanya mata uang Indonesia yang beredar di masyarakat, tapi juga mata uang gulden sebagai mata uang bangsa Belanda dan yen sebagai mata uang Jepang, karena kita bekas pendudukan Jepang di tahun 1945. Lalu yang kedua adalah permasalahan tentang tingginya biaya hidup. Nah, untuk permasalahan jangka panjang, yang pertama adalah jumlah penduduk yang selalu bertambah dan makin bertambah. Itu dampaknya adalah semakin rendahnya kesejahteraan hidup. Nah, permasalahan jangka panjang yang kedua, bangsa Indonesia sedang mengalami defisit negara yang disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan juga hutang yang harus kita tanggung akibat perjanjian konvensi Meja Bundar, di mana kita harus membayar hutang Belanda, baik hutang luar negeri maupun hutang dalam negeri. Nah, kebijakan yang pertama adalah kebijakan Gunting Safrudin, dengan permasalahannya atau latar belakangnya adalah di mana bangsa kita pada masa perjanjian konvensi Meja Bundar, kita harus membayar hutang Belanda 1,5 triliun untuk hutang luar negeri dan 2,8 triliun untuk hutang dalam negeri. Nah, selain itu, dengan membayar hutang, kita akhirnya mengalami defisit, Nah, bagaimana proses pelaksanaannya untuk mengatasi defisit anggaran? Maka pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Safrudin Parawiranegara mengambil kebijakan untuk memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang memiliki nominal Rp5 ke atas. Kebijakan ini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RIS nomor PU1 tanggal 19 Maret 1950. Hasil dari pelaksanaan Gunting Safrudin sendiri ternyata mengalami keberhasilan dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan juga berhasil menurunkan angka inflasi. Tetapi untuk jangka menengah agak panjang, ternyata Gunting Safrudin ini kurang sesuai dan tidak cukup untuk mengatasi kekacauan ekonomi di awal tahun 1950. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang Darurat nomor 21 tahun 1959 tentang pengeluaran uang kertas baru. Nah, beranjak dari Gunting Safrudin, kita masuk kebijakan yang kedua, yaitu Gerakan Benteng atau yang dikenal dengan Benteng Group. Gerakan Benteng ini diawali dari pemikiran Dr. Sumitro Joyohadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi itu sama dengan pembangunan ekonomi baru, sehingga untuk pelaksanaannya
Dr. Soemitro membuat rencana urgensi perekonomian atau yang dikenal dengan Plan Soemitro, lalu diwujudkan dalam bentuk program Benteng yang dicetuskan pada April 1950. Selama 3 tahun, 1950 sampai 1953, program Benteng ini berhasil memberikan pinjaman kurang lebih 700 pengusaha dengan tujuan untuk membatasi impor, karena yang diberikan lisensi hanya kepada importer Indonesia, lalu memberikan bantuan kredit kepada importer Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan dan membina wira swasta Indonesia untuk menumbuhkan ekonomi nasional. Yang keempat, mendorong importer nasional untuk bersaing secara sportif dengan pengusaha impor asing, yaitu pengusaha Belanda dan Cina. Tapi pada pelaksanaannya ternyata program Benteng ini ada kesalahan, ya, ada penyelewengan. Masalah gerakan Benteng ini adalah penyalahgunaan lisensi impor, yaitu ternyata orang-orang yang menerima lisensi impor ini adalah orang-orang yang punya hubungan khusus sama mereka-mereka yang punya wewenang untuk mendistribusikan lisensi dan kredit. Nah, masalah yang kedua, ternyata penerima kredit itu bukanlah pengusaha pribumi, tapi perusahaan asing yang memiliki nama pribumi. Nah, maka di akhir pelaksanaannya, untuk menghilangkan diskriminasi rasial antara pengusaha pribumi dan asing, di tahun 1957 gerakan Benteng ini dihentikan oleh Menteri Perekonomian Insinyur Ruseno Suryo Hadi Kusumo. Beranjak lanjut ke sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba ini diprakarsai oleh Ishak Cokro Hadi Suryo, di mana beliau adalah Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Kebijakan Alibaba ini adalah pengusaha non-pribumi atau pengusaha asing wajib memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada pengusaha pribumi atau tenaga-tenaga bangsa Indonesia untuk mendapat jabatan staf, jadi diajarin ilmu-ilmunya. Nah, selanjutnya pengusaha pribumi atau orang-orang pribumi ini nantinya akan mendapatkan kredit dari pemerintah. Tujuannya apa? Supaya ilmu-ilmu yang dari pengusaha asing ini dapat diserap oleh orang-orang pribumi. Jadi tujuannya adalah memajukan pengusaha pribumi yang nantinya adalah memajukan ekonomi nasional. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, sistem ekonomi Alibaba ini juga mengalami kegagalan. Kegagalannya apa saja? Yang pertama adalah Indonesia menerapkan sistem liberal sehingga mengutamakan persaingan bebas. Jadi yang kuat ya yang menang gitu. Nah, yang kedua adalah pengusaha pribumi ternyata nggak sanggup untuk bersaing di pasar bebas. Lalu yang ketiga adalah pengusaha pribumi ini ternyata kurang pengalaman, sehingga malah dimanfaatkan pengusaha asing untuk dapat bantuan atau kredit seperti itu. Lalu
Kebijakan selanjutnya adalah rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Repelita ini diawali dengan terbentuknya Biro Perancang Negara yang dibentuk pada masa Ali Sastro Amijoyo II, sedangkan yang diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional adalah Insinyur Juanda. Tujuan dari rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita ini adalah mendorong munculnya industri besar, lalu munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya nanti mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Nah, di tahun 1956 akhirnya berhasil disusunlah Repelita untuk 5 tahun, yaitu 1956 sampai 1961. Tetapi pelaksanaannya pun di tahun 1957 ternyata Indonesia mengalami kemerosotan dalam jumlah ekspor dan pendapatan negara. Di akhir tahun 1957 dan awal 1958, Amerika sedang mengalami depresi ekonomi, sehingga itu berdampak pada perekonomian bangsa Indonesia. Lalu yang kedua adalah adanya nasionalisasi perusahaan Belanda yang menimbulkan gejolak ekonomi. Dan kegagalan yang terakhir alasannya adalah adanya ketegangan antara pusat dan daerah, sehingga mengakibatkan banyak daerah itu membuat kebijakan otonomi daerah. Kebijakan yang selanjutnya adalah nasionalisasi perusahaan asing. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 23/1958 yang disahkan pada tanggal 27 Desember 1958, perusahaan Belanda yang berada di wilayah RI menjadi milik RI secara penuh dan bebas dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Proses nasionalisasi perusahaan tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui 2 tahap. Yang pertama adalah pengambil alihan, penyitaan, dan penguasaan, atau yang biasa kita sebut di bawah pengawasan, diawasin dulu. Lalu proses nasionalisasi kedua adalah mengambil kebijakan yang pasti atau dinasionalisasikan. Langkah selanjutnya adalah pembentukan BANAS atau yang dikenal dengan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda, sehingga menghasilkan beberapa perusahaan Belanda yang berhasil dimiliki Indonesia atau dinasionalisasikan. Yang pertama adalah De Javase Bank yang dikenal dengan Bank Indonesia atau BI. Lalu ada perusahaan swasta Belanda pengelola listrik atau yang saat ini kita kenal dengan nama Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Untuk meningkatkan pengusaha pribumi, adapun usaha pemerintah membuat kebijakan yang dikenal dengan Gerakan ASAAT. Program ekonomi pemerintah ini untuk meningkatkan produktivitas pengusaha pribumi, sehingga memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia dari persaingan pengusaha asing secara umum dan persaingan dengan pengusaha warga keturunan Cina secara khususnya. Untuk kebijakan yang terakhir adalah finansial ekonomi atau FINEK. Nah, kebijakan ini adalah kebijakan di mana Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk
misi perundingan masalah finansial ekonomi. Perundingan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1956. Adapun rancangan-rancangan persetujuan FINEK itu adalah yang pertama pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB, yang kedua adalah hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, yang ketiga adalah hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Tetapi hasil rancangan ini tidak diterima oleh Belanda, sehingga mengakibatkan Indonesia melakukan aksi sepihak dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda tahun 1956 di tanggal 13 Februari dengan tujuan adalah melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Dengan banyaknya kebijakan yang sudah kita bahas tadi menunjukkan bahwa masih banyak upaya-upaya pemerintah pada masa demokrasi liberal untuk mengatasi masalah perekonomian di awal berdirinya sebuah negara Republik Indonesia. Semoga materi hari ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan.